Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pinisepuh, ustadz lan ustadzah, para hadirin lan hadirat, para pemuda yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, yang kemudian diteruskan dengan ngaji mendalami syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka forum kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu bab taubah. Bab tentang masalah taubat. Jadi Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, setelah mengkaji tentang babakan niat, babakan ikhlas, yang kedua adalah mengkaji tentang taubat. Nah, karena taubat ini adalah persoalan yang sangat mendasar bagi kita sebagai seorang muslim, maka kemudian ini menjadi bahasan ataupun kajian yang kedua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah, Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini sebelum mengkaji tentang hadis Nabi yang berbicara tentang masalah taubat ini, beliau menyajikan 3 ayat dari Al-Quran yang berbicara tentang masalah taubat, yaitu surat An-Nur ayat 31, surat Hud ayat 3, dan kemudian juga surat At-Tahrim ayat 8, yang semuanya adalah berbicara tentang masalah taubat. Nah, dalam ayat 31 ayat surat An-Nur sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kalian itu kepada Allah semuanya. Kemudian juga dalam surat Hud Allah menyatakan tubu ilaihi, bertaubatlah kalian itu kepadanya. Dalam surat At-Tahrim Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian itu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kata tubu itu adalah fi'il, bentuknya adalah fi'il amr, atau sighotnya itu adalah fi'il amr. Dari kata taba yatubu taubatan, fahuwa taibun,
fahuwa taibun. Jadi kemudian fi'il amarnya adalah tub, jamaknya adalah tubu. Jadi dari kata taba yatubu yang maknanya adalah ada wa roja'a. Ada itu kembali atau pulang, roja'a itu maknanya kembali ya, atau pulang sama saja ini. Atau nadima atau nadama, menyesal. Menyesal. Nah, secara bahasa ngoten niku Bapak Ibu. Taubat itu artinya adalah kembali atau pulang atau menyesal. Itu makna dasar dari kata taba yatubu taubatan. Gitu. Itu kata dasarnya begitu. Nah, secara syariat Bapak Ibu sekalian, memang para ulama kemudian memberikan beberapa definisi. Kalau kita merujuk umpamanya kepada Imam Maturidi, ini Imam Maturidi menika adalah imam tokoh penting ya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan beliau disebut sebagai orang yang kedua setelah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, pendiri ya, pendiri ataupun penyokong dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Imam Maturidi inilah orang yang kedua. Nah, beliau memiliki satu kitab penting, yaitu kitabnya itu adalah Ta'wilatu Ahli Sunnah atau Tafsir Al-Maturidi. Ta'wilatu Ahli Sunnah atau Tafsir Al-Maturidi. Ini ada beberapa jilid begitu. Nah, di dalam kitab ini Imam Maturidi itu memaknai taubat itu adalah kembali. Nah, sebagaimana beliau itu memberikan contoh bahwa Nabiullah Adam alaihissalam itu bertaubat. Ya, bertaubat itu adalah maksudnya adalah dia itu kembali dari perbuatan maksiat ataupun kedurhakaan menuju kepada ketaatan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita merujuk kepada pendapatnya Imam Maturidi begitu di dalam kitabnya Ta'wilatu Ahli Sunnah begitu ya. Nah, pendapat ini juga hampir mirip sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam tafsirnya ya, Tafsir Al-Utsaimin. Beliau menyatakan mahiyatu taubah, apakah yang dimaksudkan dan dengan taubat itu at-taubatu hiyar ruju'u min maksiatillahi ila ta'atih. Yang namanya taubat itu adalah rujuk kembali ya, min maksiatillahi, dari perbuatan maksiat kepada Allah atau kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala menuju ila ta'atih, kepada ketaatannya, yaitu mentaati segala apa yang telah difirmankan, mentaati segala perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarangnya. Itu yang dimaksudkan dengan ketaatan begitu. Nah, ini begitu Bapak Ibu sekalian. Maksudnya rujuk di sini adalah kembali dari perbuatan maksiat menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya pulang itu begitu. Kemudian ulama yang lain bahwa at-taubah itu adalah nadima atau nadama, yang maksudnya adalah menyesal. Penyesalan, yaitu tumbuhnya penyesalan di dalam diri seseorang terhadap perbuatan yang terjadi pada masa lalunya. Itu yang dimaksudkan dengan taubat. Itu makanya hal ini umumnya kalau kita rujuk di dalam
Imam Al-Alkai dalam kitabnya yang terkenal, yaitu kitab Syarh Usuli I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah, juz 6 halaman 119. Beliau menyatakan bahwasanya at-taubatu hiya an-nadmu. Yang namanya taubat itu adalah penyesalan. Penyesalan. Nah, ungkapan ini juga dinyatakan oleh Imam Muhammad Ismail Al-Muqaddam dalam kitabnya yang terkenal, yaitu Al-I'lam bi hurmati ahlil ilmi wal Islam. Dia mengutip pendapatnya Imam Ibnu Maflah. Ya, Imam Ibnu Maflah itu mengungkapkan bahwasanya yang dimasukkan dengan taubah itu adalah hiya an-nadmu ala ma madha minal ma'asi wadh-dhunub. Yang dinamakan dengan taubat itu adalah an-nadmu, penyesalan, ala ma madha, terhadap segala sesuatu yang telah berlalu, minal ma'asi, dari perbuatan-perbuatan yang maksiat atau durhaka kepada Allah, wadh-dhunubi, dan dosa-dosa. Nah, begitu. Jadi menyesal terhadap perbuatan yang pernah dilakukan. Tidak sekedar pulang saja, tetapi unsur pulangnya itu tadi adalah ada penyesalan terhadap apa yang pernah ia lakukan. Kemudian yang kedua menurut Imam Ibnu Maflah adalah wal azmu ala tarkiha daiman, yaitu wal azmu, ada satu tekad, ala tarkiha, untuk meninggalkan perbuatan al-ma'asi wadh-dhunub, yaitu perbuatan-perbuatan maksiat, kedurhakaan dan dosa itu, daiman, untuk selama-lamanya, lillahi azza wa jalla, karena faktor Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada niat, ada al-azm, keinginan yang sangat kuat di dalam diri seseorang itu untuk meninggalkan perbuatan itu untuk selama-lamanya, hanya karena semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi motivasinya adalah motivasi karena Allah subhanahu wa ta'ala, ingin mendapatkan ridha Allah, ya, takut karena murka Allah, ya, atau ingin mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu. La li ajli naf'id dunya, bukan karena faktor untuk mendapatkan manfaat dunia, bukan. Untuk menghentikan perbuatan maksiat itu, tetapi tidak menjadikan menungso menika sadar. Yang bisa menjadikan menungso sadar menika adalah karena faktor ya makrifah, karena faktor ilmu. Nah, begitu. Makanya di dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah itu menekankan kepada dakwah. Menekankan kepada dakwah. Dakwah itu adalah karena apa? Menyebarkan ilmu kepada antar sesama itu tadi, karena dengan ilmu itu akan kemudian memberikan pencerahan kepada sesama. Ajak-ajak kepada sesama. Nah, begitu. Nah, ini menurut Imam Ibnu Maflah begitu. Jadi la li ajri naf'id dunya awi ada wa alla takuna an ikrahin au iljain, atau bukan karena faktor ikrah. Ikrah ini nggih paksaan, dipaksa. Seseorang itu dipaksa. Kalau dipaksa berarti apa yang ia lakukan bukan termasuk dalam pertaubatan, begitu. Au iljain, atau memberikan fasilitas perlindungan. Memberikan fasilitas perlindungan. Orang ngungsi dari luar datang ke Indonesia, mereka itu sebelumnya itu agamanya apalah begitu. Di Indonesia dikasih perlindungan, kemudian
mereka masuk Islam karena perlindungan itu, maka itu bukan masuk dalam kategori pertaubatan. Yaitu bukan kategori pertaubatan. Karena bukan karena faktor kesadaran, karena mereka itu merasa nyaman saja, yang kemudian menjadikan dia itu kemudian menjadi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu. Jadi Allah takuna an ikrahin au ilja'in bal ikhtiyaron. Nah menika. Tetapi yang namanya pertobatan itu adalah ikhtiyaron. Karena faktor dia itu apa? Ada kesadaran penuh di dalam dirinya. Ya. Halat taklif dalam di mana dia itu dalam kondisi yang bisa memilih. Jadi dalam kondisi yang mana dia itu bisa memilih, artinya bahwa beban hukum itu ada di dalam dirinya itu karena dia faktor bisa memilih. Begitu. Ada pilihan bagi dirinya. Artinya kalau ada pilihan di sini maksudnya bahwa orang bertobat menika adalah memang betul-betul karena faktor kesadaran diri, karena didasarkan kepada pengetahuan atau didasarkan kepada hidayah yang datang kepadanya, sehingga kemudian betul-betul dia menyadari kesalahannya, kemudian kembali kepada jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika kalau kita gunakan definisi yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Maflah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, memang kalau kita rujuk di dalam kitabnya Imam An-Nawawi menika, kitab Riyadhus Shalihin menika, memang Imam An-Nawawi tidak memberikan definisi ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya ambilkan dari dari beberapa kitab ini. Kemudian hukum pertaubatan. Bagaimana hukum taubat menika? Nah, ini kalau kita baca di dalam kitabnya Imam An-Nawawi menika nggih, Riyadhus Shalihin menika, beliau menyatakan ngaten iki, qala ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menika bahwasanya berdasarkan penuturan ataupun pendapat para ulama, at-taubatu wajibatun, yang namanya taubat menika adalah merupakan sebuah kewajiban. Min kulli dzanbin, dari setiap dosa yang dilakukan oleh seseorang. Nah, menika. Terus taubat menika adalah wajib bagi kita semua seorang muslim gitu. Memang kalau kita rujuk dari 3 ayat ini Bapak Ibu sekalian, surat Nur, surat Hud, surat At-Tahrim menika kan Allah Subhanahu wa taala menggunakan sigot amr menika. Sigot perintah, tubuh. Ya kan? Tubuh, bertaubatlah kalian itu, kembalilah kalian itu. Ya. Artinya kalau sigot amr menika, kalau kita ngaji usul fikih menika itu kan al aslu fil amri lil wujub. Dasar dalam kaitannya dengan perintah menika adalah untuk kewajiban. Kalau ayat menika menunjukkan perintah kepada kita, maknani pun bahwasanya itu adalah wajib. Nah, wajib menika adalah sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, tetapi harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Kapan saja, di mana saja. Nah, ngoten niku. Itu kaidahipun kalau kita merujuk di dalam kitab-kitab usul ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Karena sigotnya jelas. Di dalam Al-Qur'an menika Allah menggunakan ungkapan amr, perintah. Ngoten niku, tubuh, bertaubatlah kalian itu kepada Allah. Itu menunjukkan sebuah kewajiban. Terus sesuatu yang wajib menika salah satu kali pun nggih sigote ngoten niku. Perintah. Nah, perintah. Dari situlah kemudian para ulama berkesimpulan bahwa taubat itu adalah merupakan aktivitas yang wajib untuk ditunaikan bagi setiap orang, terutama orang Islam. Begitu. Ini kalau kita baca di dalam Al-Qur'an ngoten.
Dan pertobatan menika Bapak Ibu sekalian tidak mesti dari dosa. Nah, menika. Tidak mesti dari dosa. Bukti ini pun apa? Kalau kita ambil di dalam hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Contoh itu namanya hadis ke-13. Kemudian hadis ke-13, hadis ke-14. Hadis ke-13 menika yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya. Itu kan Rasul sallallahu alaihi wasallam menika menyatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marrah." Jadi kata Rasulullah ini, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, sungguh aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya. Fil yaumi, dalam sehari itu aksaro min sab'in, lebih dari 70 kali. Nah ini Rasulullah nih Bapak Ibu sekalian. Bahkan dalam riwayat Muslim ini dinyatakan fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sungguh aku bertobat kepada Allah itu lebih dari 100 kali dalam sehari. Ini Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menika wong sing ora nggadahi dosa, terjamin masuk surga. Tapi masih melakukan pertobatan dan istighfar maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Artosipun bahwa taubat menika tidak mesti dari dosa. Tetapi itu lebih daripada itu, yaitu Itu adalah menunjukkan spiritualitas. Ya. Sikap keberagamaan kita, kedekatan kita kepada Allah. Ya. Sikap rendah diri kita kepada Allah yang menunjukkan bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, yang kemungkinan salah itu senantiasa ada. Kesadaran atau menyadari diri bahwa kita itu senantiasa, kemungkinan salahnya itu senantiasa ada. Walaupun kayak Rasulullah dijamin maksum menika ing ngarsanipun Gusti Allah. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad menika menyadari, memiliki kesadaran manusiawi kalau manusia menika adalah senantiasa ada kesalahan. Itu sekaligus sebagai teladan bagi kita semua. Apalagi kita yang ghairu maksum, yang tidak terpelihara, banyak dosanipun Bapak Ibu sekalian. Kanjeng Nabi aja lebih dari 100 kali dalam sehari bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya pertaubatan menika adalah merupakan sebuah kewajiban bagi kita. Ya, yang harus kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi tidak mesti kok kemudian terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Wah, aku ora dosa enggak perlu taubat karo Gusti Allah, mboten ngoten Bapak Ibu sekalian. Terus apakah kita salah ataukah tidak? Itu adalah taubat, itu senantiasa terus untuk kita lakukan gitu. Nah, ini kok Bapak Ibu sekalian. Dan memang Bapak Ibu sekalian, para ulama menika membagi pertaubatan seseorang menika, seorang hamba kepada Allah itu kan berbagai macam level menika. Memang taubatnya orang awam menika adalah taubat dari dosa, dari kemaksiatan, dari kedurhakaan. Berhenti dari perbuatan maksiat, itu jenengane dosa, taubat. Tetapi bagi orang yang levelnya khawas, levelnya yang khusus, itu bukan pertobatan minal ma'asi wa dzunub,
Bukan tobat dari perbuatan maksiat dan dosa menika mboten, tetapi min ghafilatil qulub, dari lengahnya hati kita. Lengahnya hati kita untuk tidak ingat kepada Allah niku kita tobat. Ya. Ngoten niku. Kita sholat agak mundur sedikit, kita tobat mari Gusti Allah. Duh Gusti Allah, tadi kok saya mendengar panggilan Mustafa, tetapi saya terlambat di dalam melaksanakan panggilan. Bertobat, beristighfar kepada Allah. Duh Gusti Allah, sehari ini saya belum membaca Al-Quran, padahal itu adalah hidayah. Tobat mari Gusti Allah, karena faktor kelalaian diri kita itu yaitu enggak dosa, perbuatan yang sebenarnya itu tidak dosa. Ya umpamanya kita sholat 5 waktu masih dalam rentang waktunya, hanya kita agak terlambat waktunya, itu agak belakangan, bukan di awal waktu tapi di akhir waktu pada saat sholat ngoten niku. Tapi kita sadar, wah itu berarti kita agak lalai terhadap panggilan Allah Subhanahu. Kita merasa Allah sudah memanggil dengan azannya yang dikumandangkan oleh para muadzin, tetapi kita lengah dari panggilan itu. Kita bertobat terhadap keterlambatan yang kita lakukan. Itu namanya yang disebut dengan ghafilatul qulub. Ya, tobat dari lengahnya hati kita dan seterusnya. Nah, ini tingkatannya sudah tingkatan khawas Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena bukan dari perbuatan maksiat. Nah, tetapi karena faktor ghafilatul qulub, hati yang lengah dari perbuatan-perbuatan, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan pertaubatan itu dilakukan? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita merujuk hadis yang ke-15, 16, 17, 18 yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi menika, itu disebutkan bahwasanya tobat itu kapan saja dan di mana saja. Umpamanya di dalam hadis ini 16 ya, itu di dalam hadis 16 menika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membuka tangannya siang dan malam terhadap orang-orang yang bertaubat kepadanya. Jadi Allah menika senantiasa terbuka kepada siapa saja yang dia itu mau bertobat kepadanya, baik pada saat siang maupun pada saat malam. Dari saking Rahman dan Rahimnya Gusti Allah Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kok kita itu gak gelem tobat, ya kebangetan banget. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menika membuka tangannya, maksudnya kuasanya, sikap rahmahnya, kasih sayangnya untuk semua manusia yang datang bertaubat kepadanya. Selama apa? Kata Rasulullah, hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari itu sebelum terbenam dari arah barat. Maksudnya adalah ketika kiamat menika datang. Ngoten niku. Sampai kiamat menika datang. Niki hadis yang ke-16. Hadis yang ke-17 ini juga sama. Rasulullah menyatakan man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum matahari itu terbit dari ufuk barat, taballahu alaih, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ini hadis nomor ke-17.
Kemudian hadis yang ke-18, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharhir. Ya, menika. Terus Allah Subhanahu wa taala menika menerima taubatnya seorang hamba. Malam yugharhir, selama nyawanya menika belum sampai kerongkongan. Maksudnya sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, taubat guys mboten bisa diterima menika sudah. Malam yugharhir. Begitu. Kalau sudah nyawa itu sudah sampai kerongkongan menika sudah nggak bisa apa-apa lagi. Gitu. Malam yugharhir. Okay. Nah niki sabdanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngoten niku. Terus tobat menika adalah kapan saja, di mana saja, begitu ya. Selama kita itu masih ada nyawa yang melekat di badan kita ini, kok kemudian kita memiliki kemauan, azam dan melakukan pertobatan itu di hadapan Allah, maka fa insyaallah Allah menika akan menerimanya dengan baik. Begitu. Nah ini. Kemudian bagaimana cara bertaubat atau cara pertaubatan itu dilakukan? Imam An-Nawawi menyatakan di dalam kitab menika, Ibu-ibu sekalian, itu ada 4 hal yang bisa dilakukan. Kata beliau, fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala, sekiranya perbuatan maksiat itu antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala, la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin, yang mana perbuatan maksiat ataupun dosa itu tidak terkait dengan hubungan sesama antar umat manusia. Falaha thalathatu syurutin, maka ada 3 syarat taubat seseorang itu untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya yang pertama adalah ayu keli'a anil maksiyah, maka seseorang itu berhenti dari perbuatan maksiat. Nek tobat ngoten niku, menghentikan perbuatan maksiat. Enggak mengatakan saya tobat karo Gusti Allah, tapi nglakoni maksiat ya jalan terus. Mboten dados ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Jadi ayo keli'a anil maksiyah, berhenti dari perbuatan maksiat. Ini yang sepindah. Kemudian yang kedua, ayandama ala fi'liha, menyesal terhadap apa yang dilakukan itu. Jadi ada rasa penyesalan Bapak Ibu sekalian. Bukan masalah malah bangga. Dulu itu saya banyak maling, garong ini, ya, membunuh orang ini, bangga diceritakan ngoten niku. Kan wonten Bapak Ibu sekalian. Jadi ada orang yang bangga dengan kejahatan iki wonten. Nggih wonten. Ada bangga dengan perbuatan maksiatnya itu ada. Jadi harus ada penyesalan itu dengan perbuatan maksiat yang pernah ia lakukan. Nah, ngoten niku. Kalau tidak ada penyesalan berarti itu bukan taubat. Wong enggak ada menyesal, malah bangga. Nah, ngoten niku. Bahkan para ulama menika Bapak Ibu sekalian menyampaikan, menceritakan perbuatan maksiat kepada orang lain itu mboten angsal. Mboten pareng itu. Jadi sudah, kalau sudah perbuatan maksiat dilakukan sudah ditutup rapat, jangan diceritakan kepada siapapun itu. Itu termasuk rahasia pribadi, nggak boleh diceritakan. Nah itu salah. Kenapa? Kalau menceritakan itu salah satu bentuk kebanggaan, nggak boleh itu. Karena
Karena apa? Akan menular. Akan menular. Gitu. Nanti menjadi legitimasi kepada generasi berikutnya. Oh, bapak itu aja dulu pernah maksiat toh. Saya tak nyoba. Nah, ngoten niku. Itu. Jadi mboten asal diceritakne niku mboten asal. Niki ada penyesalan. Kemudian yang ketiga adalah ayazima alla ya'uda ilaiha abadan. Yaitu memiliki azam, keinginan yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan itu. Mengingat-ingat untuk tidak kembali kepada perbuatan itu. Jadi, niki enten cerita Bapak Ibu sekalian. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menika yen napa habis sholat salam niku nangis ke sebelah kanan, dia itu menangis, sebelah kiri dia itu tertawa senyum ngoten. Ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Umar, mengapa ketika Anda salam ke sebelah kanan kok Anda menangis, sebelah kiri kok tersenyum? Ketika saya itu salam ke sebelah kanan, ingat dosa saya. Begitu takaburnya saya kepada Allah. Begitu buruknya saya menghalangi dakwahnya Rasulullah. Begitu buruknya perilaku saya sampai saya rela mengubur anak perempuan saya. Dia teringat sama dosanya itu, dia nangis. Tetapi mengapa kok sebelah kiri kamu tertawa, tersenyum? Iya, saya mentertawakan diri saya. Loh, makanan saya buat berhala, tapi itu kemudian saya sembah sendiri. Setelah saya nggak punya makanan itu saya ambil sedikit sih saya makan. Masa Tuhan kok saya makan? Dia tersenyum, mentertawakan dirinya sendiri. Tuhan saya makan sendiri. Baik, menertawakan diri sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Itu Umar radhiyallahu anhu. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis nomor 21. Niki hadisnya dawa banget Bapak Ibu sekalian. Wah, ini mocone itu jan luar biasa ini. Ini ada berapa lembar? 1, 2, 3, 4. Ada 5 halaman hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Ini beliau itu bercerita terkait salah seorang sahabat Nabi yang namanya adalah Ka'ab. Nah, yang namanya adalah Ka'ab. Terus sahabat Ka'ab menika Ka'ab bin Malik. Kemudian ada namanya Harorah bin Arab Al-Amri, dan yang satunya itu adalah siapa ini? Hilal bin Umayyah. Ceritanya pun pada saat itu Rasulullah menika memerintahkan kepada para sahabat, orang yang sehat yang tidak memiliki udzur harus ikut serta perang Tabuk, berangkat keluar Madinah. Tabuk menika ke arah barat daya, barat laut ya. Barat ke utara ini ke barat laut ya. Barat laut kota Madinah. Ada 80 orang sahabat Nabi, ya 80-an sahabat Nabi yang tidak berangkat dengan berbagai macam udzur. Artinya ya, dengan kalau memiliki udzur ini sahabat Nabi memberikan maaf. Tetapi Ka'ab bin Malik, kemudian sahabat Ka'ab bin Malik, kemudian Harorah bin
Arabi, kemudian Hilal bin Umayyah menika. Itu ketika Rasulullah pulang sampai ke masjid, kemudian Ka'ab menika datang kepada Rasulullah menghadap, menyadari kalau dia itu mendramatisir supaya tidak berangkat perang menika. Dia ngaku salah. Wahai Rasulullah, kami sebenarnya nggak punya udzur untuk tidak berangkat perang menika. Maksudnya dia itu mampu berangkat perang tetapi tidak berangkat. Maka kami mohon maaf wahai Rasulullah terhadap perilaku kami. Rasulullah marah. Kemudian 3 orang ini, Ka'ab, sahabat Hararah, sahabat Hilal bin Umayyah menika diminta pergi dari majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pergi dari majelisku ini. Para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah nggak boleh berbicara, nggak boleh mendekati 3 orang ini. Itu sebagai bentuk hukuman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, itu sahabat Ka'ab bin Malik itu menderita luar biasa selama 50 hari. Nangis menghadap Rasulullah gak bisa. Guguk cuman menghadap ke dinding menika untuk nutupi mukanya, nangis setiap hari. Sampai ngadu kepada sahabat Qatadah, wahai Qatadah, tahukah kamu saya nggak pernah berperilaku seperti ini sebelumnya. Kami bertobat, sampaikan maaf kami kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bertobat betul Ka'ab bin Malik menika. Yang 80 orang menika, yang karena udzur menika Rasulullah memberikan maaf, dan bahkan Rasulullah itu mendoakan mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Tetapi 3 orang ini Rasulullah menghukum mereka selama 50 hari. Para saat diasingkanlah begitu. Nah begitu. Sampai kemudian ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian turun surat At-Taubah menika. Ya menika ayat pinten menika. Ayat 118 dan 119. Nah menika ceritanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Ketika turun 2 ayat inilah kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat yang lain untuk kemudian datang ke rumahnya si Ka'ab bin Malik untuk menceritakan ada kabar gembira untuk si Ka'ab, untuk si Hararah, untuk si Hilal, menyampaikan bahwasanya Allah mengampuni mereka. Nah kemudian saking senengnya Bapak Ibu sekalian, Ka'ab datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, karena Allah telah mengampuni dosa, telah memberikan maaf untukku, maka akan kusedekahkan hartaku semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Jangan semuanya, tetapi tahan sebagian untuk hidup. Nah itulah penyesalan Ka'ab bin Malik ya terhadap perilaku ketidaktaatannya kepada Allah dan Rasulnya itu tadi. Ada rasa penyesalan yang begitu luar biasa, keinginan kuat untuk tidak melakukan perbuatan itu kembali, dan kemudian mengiringi penyesalan itu dengan apa? Dengan memberikan sedekah dari harta yang ia miliki. Dan dia menerima hukuman selama 50 hari terhadap perilakunya itu tadi, yaitu dikucilkan oleh para sahabat yang membuat dia itu begitu luar biasa. Nangis ya, tidak berhenti bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwasanya perbuatan gorohnya itu atau mendramatisir sehingga dia itu tidak ikut berperang itulah yang kemudian menjadikan murka Allah dan murka Rasulnya. Tapi setelah itu kemudian Rasulullah memberikan maaf, Allah memberikan ampun untuknya karena pertobatan yang diberikan kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, ini salah satu contoh dan
Ada beberapa hadis yang lain yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi terkait dengan masalah pertobatan. Dan kemudian terkait dengan masalah cara pertobatan itu, ya sekiranya perbuatan dosa ataupun maksiat itu ada kaitannya dengan manusia, ada hubungannya dengan manusia yang menikah, ditambah satu lagi, Bapak Ibu. Yaitu apa? Membebaskan dirinya dari hak-hak saudaranya itu yang telah ia rugikan. Sebagai contoh, mengembalikan. Kalau dia ngambil harta, yang mengembalikan harta yang ia ambil itu. Tidak sekedar mengembalikan saja, tetapi memohon maaf terhadap perbuatannya itu. Ataupun kalau sudah hartanya itu sudah dimakan, nggak bisa digantikan lagi, minta dihalalkan. Nah, ngoten itu, minta dihalalkan. Itu caranya pun ngoten itu. Dan kalau dalam kaitannya dengan perbuatan pidana, dia siap menjalani perbuatan pidana yang pernah ia lakukan. Kalau dalam kaitannya dengan kisos, ya kisos. Kaitannya dengan rajam, ya rajam, dan lain sebagainya. Siap menjalani perbuatan pidana itu. Itu dalam rangka untuk membebaskan dirinya dari dosa. Menikah. Kemudian manfaat daripada pertaubatan menika Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita baca di dalam Al-Qur'an menika luar biasa. Di dalam surah An-Nur menika Allah menyatakan la'allakum tuflihun, bahwasanya pertobatan itu akan menjadikan seseorang itu beruntung. Di dalam surat Hud Allah menyatakan yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Allah memberikan kenikmatan, kenikmatan. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah memberikan keutamaan baginya. Tetapi sebaliknya, fa in tawallau fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Tetapi sekiranya orang itu tidak mau bertobat, maka dia akan mendapatkan ancaman siksa yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat yang sangat besar itu ataupun keutamaan dari Allah menika digambarkan dalam surat At-Tahrim Bapak Ibu sekalian, ayat 8 menika. Apa? Yukaffiru ankum sayyiatikum. Allah akan menghapus, menutup kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita salah, kita bertobat, maka kesalahan itu akan ditutup oleh Allah, akan diampuni oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah memasukkannya ke dalam surga. Dan yang ketiga adalah la yuhzillahu Allahu nabiyallazi walladzina amanu ma'ahu. Allah akan memuliakannya, tidak menghinakannya. Ya itu. Orang-orang kafir dihinakan, jelas dimasukkan ke dalam neraka. Pada saat dihisab dihinakan. Tetapi orang-orang yang beriman pada saat dihisab saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika di jannah, di dalam surganya itu. Ini. Kemudian yang lainnya adalah apa? Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada saat di alam kubur, baik itu pada saat di alam mahsyar. Ya. Diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depannya, di samping kanannya. Jadi cahaya oleh Allah di depannya dan di sebelah samping kanannya. Cahaya. Kenapa Bapak Ibu sekalian, pada saat di alam kubur itu kan alam yang sangat gelap. Pada saat di mahsyar juga sama begitu. Maka orang-orang yang beriman itu dikenali dari cahaya yang muncul dari depannya, dari arah kanannya. Sementara orang-orang kafir semuanya gelap. Tapi orang-orang yang beriman itu memiliki cahaya. Bahkan cahaya yang di depan dan di kanan itu nggak cukup Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang beriman itu masih minta
mengajukan proposal lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya cahaya yang di depan, cahaya yang di kanan menika ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunganipun proposalipun ngaten iki. Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Kalau ini cuma di depan, di kanan, maka ditambah lagi yang sebelah kiri juga. Ditambah lagi yang sebelah belakang juga dikasih cahaya. Menikah. Waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, dan ampunilah kami ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ini bisa kita baca bagus dari sekarang. Doa menikah. Kita wiridkan. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Kita minta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik cahaya pada saat hidup di dunia berupa hidayah ataupun cahaya pada saat di akhirat, pada saat kita di alam barzah ataupun di padang mahsyar ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, ada kekhilafan mohon maaf ya. Marilah kita akhiri dengan sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.